Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, dan semoga baik-baik selalu. Hari ini siswa MTS NW Korleko berkumpul di wilayah Gres untuk mengikuti pembekalan yang sangat penting tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik. Mulai pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka dibimbing oleh salah seorang koordinator pengelolaan sampah di tempat ini. Menampilkan siswa-siswi yang antusias tiba di lokasi siap dengan alat tulis dan peralatan praktikum. Di sesi ini mereka belajar bagaimana mengubah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat bagi lingkungan, langkah-langkah memilah sampah, mengomposkan, dan aplikasi pupuk organik diperagakan dengan jelas. Menampilkan siswa-siswi dengan cermat memilah sampah organik dan memasukkannya ke dalam komposter. Koordinator pengelolaan sampah terpadu memberikan penjelasan mendalam tentang proses pembuatan pupuk organik. Siswa tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga praktik langsung. Menampilkan koordinator yang memberikan penjelasan dan memandu siswa dalam praktik pengolahan sampah. Dengan bekal ini diharapkan siswa MTS NW Korleko bisa menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, membawa semangat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menampilkan siswa-siswa yang tampak antusias dan bersemangat setelah mengikuti pembekalan. Mari kita semua berperan aktif dalam mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Bersama-sama kita bisa menjaga bumi tetap hijau dan subur untuk generasi mendatang. Menampilkan gambar akhir siswa bersama koordinator dengan latar belakang komposter dan tanaman yang subur. Demikian, marilah kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami mengajak siswa kami dari MTS NW Korleko untuk pembelajaran T5 namanya. Nah, dengan tema tentang pengelolaan sampah. Nah, tentunya di tempat ini sebelumnya kami ingin tahu siapa pengelola daerah atau gimana Pak? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Rahman. Ya. Saat ini menjabat sebagai koordinator dari TPST Timbul Kedit. Jadi tempat pengolahan sampah terpadu Timbul Kedit. Ya. Jadi fasilitas ini sudah terbangun sejak tahun 2016. Nah, dan sudah diserah terimakan di bawah tanggung jawab dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur. Ya, jadi secara hierarkinya unit ini berada di bawah satu paket dengan tempat pembuangan sampah akhir TPA yang ada di Ijo Balik. Ya, jadi sekarang secara kewenangannya memang secara penuh beroperasi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur. Kemudian sudah berapa tahun ini pengelolaan di sini? Jadi hitungannya beroperasi mulai tahun 2017 2017 ya? Sampai hari ini tidak berhenti beroperasi. Langsung pemilihan sampah organiknya di sini. Ya, jadi konsepnya dibangunnya TPST ini adalah sebagai penyaring filter sampah sebelum masuk ke TPA. Jadi semua sampah itu awalnya masuk ke TPST dulu, dipilah di sini, sampah yang organik diolah di TPST, yang non organik itu baru diangkut lanjutan ke TPA juga. Ya. Kemudian kemana aja hasil produk dari sampah organiknya? Kalau produk utamanya di sini adalah kompos. Jadi kalau kompos itu termasuk sebagai PAD. Ya, jadi dijual bisa, kemudian jika ada yang memasukkan permohonan untuk bantuan kompos juga akan kami berikan. Ya, tentunya dengan tata cara dan prosedur yang sudah ditentukan. Ada lagi yang disampaikan mungkin yang dikatakan? Kalau untuk pesan-pesannya adalah
sampah itu tidak akan selesai permasalahannya jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Jadi sampah itu bisa selesai apabila dikerjakan bersama-sama. Masyarakat, warga bisa membantu dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara antara lain kan kita juga sudah punya perda terkait pembatasan sampah plastik. Nah, kalau kita belanja di Alfamart, Indomaret atau retail modern kan sudah tidak menggunakan plastik kemasan lagi. Nah, jadi masyarakat diharapkan mampu membawa kemasan atau plastik sendiri dari rumah, tas belanja sendiri dari rumah, itu sangat membantu dalam mengurangi sampah. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengolah sendiri sampah organik di tingkat rumah tangga, karena itu persentase sampah yang paling besar itu sampah organik dari keseluruhan sampah. Jadi bisa mereduksi 50-80% sampah organik. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama dalam menyelesaikan masalah sampah. Ya demikian, terima kasih atas informasinya bahwa anak-anak kami telah kami bawa di sini dan kurang lebihnya hal-hal yang kurang baik di sini oleh anak-anak kami dimaafkan. Bagus anak-anak memang diperkenalkan tentang pengolahan sampah itu sejak dini, karena kalau sudah bukan anak-anak lagi sangat susah untuk diperbaiki cara berpikirnya. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa membawa hal positif pulang dari sini. Ya, demikian. Terima kasih. Nanti kami masukkan ke YouTube Hilman Ulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah lama di sini, Pak? 14 tahun. Ya. Di bawah program Pak Guru Ibu Gurunya Kabupaten Lombok berhasil, Timur, tolong pemerintah diperhatikan Kabupaten cara Lombok Timur. pembuatan Ya. atau cara proses pembuatan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang akan diimplementasi. nah ini ya, pengelolaan silakan sampah Pak ini Guru di sini dibantu, tempat filternya atau cairan. gimana? Ya, ini kan pembagian dari istilahnya pilahan dari Pertama-tama jalur. adik-adik maupun Pak Guru di sekolah nanti disiapkan dulu bahan-bahan yang akan yang diimplementasi. organiknya. Baik sampah Yang rumah tangga dibikin adik-adik maupun sampah-sampah yang ada Kemudian di hasil- sekitar lingkungan Hasil adik-adik ini itu dikumpulkan. dibawa kemana Ya, dia anggap sebelum ini dibawa sampah keluar? yang sudah mau kita fermentasi. Nah, Ya, akhirnya diperhatikan ditampung ya. di mana gitu maksudnya? Pertama diperhatikan ditampung dulu di sambil sini. dicatat adik-adik yang putra terutama Kalau supaya boleh saya paham. tahu berapa Ya, produksinya per hari? ya diperhatikan proses pertama ini. Oh, per bulan. Ini sampah pertama Terus ya. kemudian Nah, kemudian disalurkan ke sampahnya masyarakat kita gitu. masukkan di dalam karung. Oh, dijual. Ya. Pak Mul, mana Pak Mul? Per karung atau per anunya? Mana karungnya? Hanya per kilo. Oh, per kilo. Nah, sekarang ini kita istilahnya promo hitungan per kilo itu ke 1.000. Oh, ya per kilo. Ya sambil kita menunggu Tiap hari bahan-bahan produksi yang ya ini kotoran, Dari kotoran, sampah mana ini kotoran dia ternak dibawa? ya. Jalur. Jadi saya tambahkan ya Tergantung dari supaya maksudnya ada komposnya dari adik-adik ini lengkap nutrisinya. Alangkah lebih baiknya kalau dicampur atau ditambahkan dengan kotoran ternak baik sapi, kambing maupun ayam ya, sehingga nutrisari Nutrisi. mohon maaf ini bisa dicaca. Nutrisi. sehingga nutrisi daripada kompos itu lengkap, istilahnya B kompleksnya lengkap ya. Nah, jadi dicampur dengan kotoran ternak ya. Silakan Mas Rudi langsung sini ya. Jadi Terima proses kasih ya pertama informasinya jadi bahwa bahan-bahan anak-anak yang kami akan telah kita kami bawa siapkan ke yaitu sini untuk sampah pengenalan yang ada bagaimana di dia sekitar bisa kita, mengelola baik sampahnya sampah rumah di tangga rumahnya maupun sampah dan mungkin ada dedaunan. teknik Nah, tertentu yang bisa ini salah dicontoh satu dari sini itu, campuran Pak. ini abu sekam. Untuk- Jadi bukan untuk, sampah sekam bakar ya, abu apa sekam namanya, ini ya. akhir Ya, dari silakan. saya boleh tahu siapa Bapak yang Mana karungnya memimpinkan satu sini ya? atau gimana? Jadi korlap kita yang namanya Langsung dicampur atau langsung Pak Hadi, dicampur ya, langsung, Pak Hadi. baru dimasukkan ke dalam karung. Bagian Bapak bagian yang di sini tuh. Oh iya, perbandingan antara apa namanya M4-nya Lupa saya, kalau Pak. Siapa ukuran tadi yang mana? khusus untuk rumah tangga yang Ini, satu karung ya paling kita Baik, terima butuh kasih, Pak. 2 Ya, tutup Assalamualaikum. botol M4-nya, kemudian dicampur dengan gula merah 200 ml ya, gula merah, kemudian dicampurkan dengan air secukupnya sehingga untuk bisa menyiram yang akan mau difermentasi. Ya, silakan langsung dipraktikkan. Ya. Ya, jadi ini diperkenalkan dulu bahan-bahannya ya. Ini adalah sampah
Organik. Jadi nanti bisa digantikan dengan kalau di rumah sampah dapur ya. Sampah dapur bisa. Kemudian ada juga kotoran hewan. Kalau tidak ada kotoran hewan bisa diganti dengan tanah. Bisa diganti dengan tanah. Jadi perbandingannya itu ini misalnya satu ember ini nanti kotoran hewan atau tanahnya itu bisa setengah, bisa minimal setengah bisa. 1:1 bisa, tapi setengah juga bisa. Nah sekarang ada juga tambahannya yaitu abu sekam. Ini tidak wajib, cuma kalau ditambahkan itu fungsinya untuk mengikat kelembapan. Jadi komposnya akan terfermentasi lebih baik. Ini kalau misalnya ada bekas bakaran sampah bisa ya di rumah. Ini juga kan yang dipakai sama orang untuk gosok panci ya. Dipakai untuk gosok panci yang pantat panci itu. Nah, itu sudah. Ya, kemudian di sini ada gula merah yang sudah dicairkan. Kemudian ada juga mana IM4-nya? Ah, ini IM4-nya. Jadi kalau untuk satu ember dibutuhkan cukup 2 tutup botol. Bisa kedengaran enggak yang di belakang? Jadi cukup 2 tutup botol, nanti dicampur ditambahkan dengan 1 gelas aqua kecil, 200 ml itu ukurannya 1 gelas aqua. Ya, 200 ml ya. Jadi 2 tutup botol IM4 dicampur dengan 200 ml gula merah cair. Itu nanti menggunakan air sebanyak 4 sampai 5 liter. Kalau ini kita pakainya 4. Ini kita anggap 4 liter ini. 3-4 liter bisa. Langsung aja dicampur. Ini adalah cairan bakteri. Cairan apa adik-adik? Bakteri. Fungsinya apa? Untuk mempercepat proses pembusukan, mempercepat proses pengomposan, mempercepat proses fermentasi. Jadi sama aja istilahnya, fermentasi bisa, pembusukan bisa, pengomposan bisa. Ya. Jadi tadi 2 tutup botol sudah dimasukkan, sekarang 200 ml gula merah dimasukkan. Ya. Apa fungsi gula merah? Ada yang tahu fungsi gula merah? Jadi bukan untuk bikin kolak aja ya. Bukan hanya untuk mempermanis rasa. Fungsi gula itu kan identik dengan karbohidrat ya. Jadi gula itu berfungsi sebagai makanan dari bakteri, sehingga bakterinya nanti bisa berkembang biak atau memperbanyak diri. Butuh gula. Tidak mesti harus gula merah. Kalau tidak punya gula merah, gula pasir pun jadi. Takarannya sama. Jadi bisa pakai gula pasir, bisa pakai gula merah. Jadi fungsinya untuk memberi makan dari bakteri ya. Jadi setelah kita campurkan dengan air 2 tutup IM4-nya yang isinya bakteri. Jadi di IM4 itu ada bakteri namanya Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Saccharomyces itu ragi bakteri yang dipakai untuk membuat apa? Ada yang tahu enggak? Tempe. Itu salah satunya adalah Saccharomyces. Kalau Lactobacillus adanya di mana? Di Yakult. Jadi ada di Yakult. Jadi jumlahnya adalah 1 kali 10⁻⁷. Kira-kira ada berapa jumlah bakterinya? 10. Jadi ada 10 juta bakteri Lactobacillus di dalam 1 botol IM4 ini ya. Jadi itu fungsinya nanti yang 10 juta itu membantu mempercepat pembusukan. Ya.
Jadi sekarang kita langsung saja, tadi kan sudah kita buat larutan bakterinya. Kemudian kita sekarang tinggal campur saja sampah organiknya, dicampur dengan tanah atau kotoran hewan. Jadi ini tidak ada bakunya ya, yang penting sampah organik. Tidak mesti dia harus kering seperti ini, dia basah pun tidak apa-apa. Ya, diaduk-aduk biar tercampur rata. Pak Azmi, boleh minta tolong gembor Pak Azmi. Gembor. Tapi ya bisa, ini setelah dicampur kemudian ditambahkan dengan larutan atau cairan bakteri. Jadi untuk satu ember itu dia tidak mesti harus sampai becek ya, yang penting dia basah aja. Bagaimana caranya kita tahu jika kompos yang setelah dicampur ini dia bekerja? Nanti setelah kita campur, kemudian kita letakkan dalam wadah, dia memulai proses atau tidak itu ditandai dengan adanya panas. Jika misalnya nanti setelah 2 atau 3 hari dipegang komposnya, jika dia panas, maka proses pembusukan itu sedang terjadi atau berlangsung. Ya, ini mudah bukan ya? Mudah atau sulit? Mudah saja ya, mudah. Tidak sulit bikin kompos. Yang penting ada kemauan. Ketimbang kita beli, lebih baik kita manfaatkan bahan yang dari sisa dapur, itu akan menghasilkan kompos yang berkualitas super. Bisa ditambahkan air ya. Kalau kurang basah bisa ditambahkan air. Asal jangan sampai becek aja. Kalau kita pegang, dipetik, itu hapus. Ini kalau ada guguran daun di sekolah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Kalau tidak punya tempat, tinggal pakai terpal aja bisa. Nah, cukup seperti itu saja basahnya, tidak perlu sampai dia seperti adonan cair ya. Jadi cukup sedikit saja basahnya. Jadi fungsi dari pencacahan ini adalah untuk mempermudah hancurnya dari bahan organik. Tidak dicacah pun tidak apa-apa. Dia tetap akan menjadi kompos. Yang penting diberikan starter cairan bakteri tadi untuk membantu pengomposan. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Bisa pakai ember, yang penting dia punya wadah dan tertutup nanti, karena biar panasnya tidak keluar. Kalau dia keluar nanti lama jadinya. Ini untuk menjaga suhu tetap panas, makanya dia wadahnya ditutup. Ya tergantung kondisi, kalau kami biasanya nyiramnya sekali seminggu.
sekali 2 minggu bisa. Jadi dalam satu siklus itu kami nyiramnya ya paling sekali atau 2 kali. Kalau menggunakan IM4 atau menggunakan cairan bakteri, dia antara 21 hari sampai dengan 45 hari itu sudah jadi. Hanya saja dia belum bisa langsung digunakan karena istilahnya dia masih panas. Jadi harus dia diangin-anginkan dulu selama 2 atau 3 hari baru bisa dipakai. Ya, semakin tua kompos, dalam artian dia semakin lama kompos, maka dia semakin bagus. Nah, jadi sudah ditutup seperti ini ditunggu, dibiarkan selama 21 hari atau lebih. Ya, nggak perlu. Bisa langsung dari atas saja. Kalau sari manis buatan dia tidak mengandung karbohidrat, Bu. Dia tidak mengandung glukosa. Dia harus yang mengandung glukosa. Glukosa itu adanya di gula pasir sama di gula merah. Atau enggak, kalau di Jawa ya biasanya pakai molase namanya. Sisa ampas tebu cairan sampah ampas gula itu. Ya.